Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu kembali dengan Ibu. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai latihan soal ujian sekolah bagian keempat. Kita mulai dengan soal yang pertama. Perhatikan gambar rangkaian 5 lampu identik berikut. Lampu identik F dipasang pada kawat antara P dan Q. Bagaimana keadaan nyala 5 lampu pada rangkaian listrik tersebut? Nah, ini jawaban yang benarnya. Jadi kalian diminta mana jawaban yang benar dari pilihan A, B, C, D, E ini. Melihat gambar di sini. Nah, Ibu kasih pembahasannya ya. Silakan kalian jawab menurut kalian yang benar yang mana dari pembahasan yang Ibu sampaikan. Perhatikan aliran arus listrik pada rangkaian berikut ini. Arus I adalah arus listrik yang keluar dari sumber tegangan E. Kemudian arus I melalui titik percabangan sehingga terbagi menjadi 3, yaitu I1, I2, dan I3. Nah, ini E ini sebagai sumber tegangan. Kemudian dari E ini mengeluarkan arus. Nah, arus mengalir ke sini. Kemudian di sini arus dibagi masuk ke lampu A, masuk ke lampu B, dan masuk ke lampu C. Jadi I1, I2, dan I3. Karena lampu A, B, dan C identik, maka ketiga arus tersebut besarnya sama, yaitu 1/3I. Jadi masing-masing besar arusnya itu 1/3I. Sesuai hukum 1 Kirchhoff. Oleh karena itu, ketiga lampu tersebut menyala lebih redup, ya, karena arusnya dibagi-bagi. Sedangkan lampu D dan E dilalui oleh arus I, merupakan gabungan atau hasil jumlah dari arus I1, I2, I3, sehingga lampu D dan E menyala lebih terang. Jadi arus dari sumber tegangan ini mengalir ke sini, kemudian di sini dibagi 3 ya. Nah, masuk ke A menjadi I1, masuk ke B menjadi I2, dan masuk ke C menjadi I3. Nah, arusnya di sini menjadi 1/3I. Nah, kemudian arus keluar dari lampu ini. Nah, dari ketiga lampu ini arus keluar lagi ke sini masuk ke lampu D dan E. Silakan menurut kalian mana dari pilihan ini yang benar dari pembahasan yang sudah Ibu sampaikan. Berdasarkan gambar di bawah, titik yang memiliki nilai kuat medan listrik terkecil adalah. Jadi dari gambar ini kalian diminta untuk menentukan titik yang memiliki kuat medan listrik terkecil. Jadi kalian silahkan tentukan apakah yang pada titik S, pada titik M, pada titik A, pada titik N, atau pada titik D. Nah, untuk menjawab soal ini kalian dapat menggunakan persamaan E sama dengan K Q per R kuadrat. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. 2 keping sejajar diberi muatan listrik yang sama besar dengan berlawanan tanda. Kuat medan listrik di antara 2 keping adalah. Jadi di sini kalian diminta jawaban yang benar yang mana berdasarkan pernyataan ini. Yang pertama misalnya A, berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua keping. Yang B, berbanding lurus dengan jarak antara kedua keping. Kemudian yang C, arahnya menuju keping yang bermuatan positif. Yang D, berbanding lurus dengan rapat muatannya. Dan yang E, berbanding terbalik dengan rapat muatannya. Nah, kita coba dibahas di mana yang ditanyakannya, yaitu E. Untuk menjawab soal ini, kita dapat melihat bahwa kuat medan listrik pada suatu plat sejajar dapat dihitung menggunakan persamaan berikut. E sama dengan rapat muatan pada plat sejajar dibagi permitivitas. Jadi dari persamaan ini kita dapat melihat bahwa kuat medan listriknya berbanding lurus dengan rapat muatannya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Perhatikan gambar di samping. Jika diketahui I1 sama dengan 2 ampere, I2 sama dengan 5 ampere, dan mu 0-nya sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter, maka arah dan gaya yang dialami kawat kedua per meter adalah. Kita lihat pembahasannya. Nah, tapi kita lihat dulu, perhatikan jawaban yang benar dari sini ya. Ini jadi besarnya dan arahnya. Kita lihat pembahasannya, diketahui I1-nya sama dengan 2 ampere, I2-nya sama dengan 5 ampere,
dan A-nya sama dengan 20 cm. Kita rubah ke meter menjadi 2 kali 10 pangkat min 1 meter. Yang ditanyakan yaitu F per L. Nah, untuk menjawab soal ini kita gunakan persamaan F per L sama dengan mu 0 dikali I1 dikali I2 per 2 pi A. F per L sama dengan mu 0-nya yaitu 4pi kali 10 pangkat min 7 dikali 2 dikali 5 per 2pi dikali 2 kali 10 pangkat min 1. Ini menjadi 10, ya ini kan 4pi dibagi 4pi, jadi kan 1pi ya. 1pi dikali 10 pangkat min 7 dikali 10. Nah, ini kan 10 pangkat min 1 naik ke sini, naik ke atas menjadi 10 pangkat 1. Jadi 10 pangkat 1 dikali 10 jadi 10 pangkat 2. Jadi min 7 ditambah 2 jadi min 5. Maka hasilnya yaitu 1 dikali 10 pangkat min 5. Arahnya ke kiri karena ini arah arusnya searah. Maka arah gayanya menjadi tarik-menarik. Kemudian kita lanjutkan ke soal berikutnya. Arah arus pada penghantar di dalam medan magnet B yang benar adalah, nah untuk menjawab jawaban yang benar, kalian ini dapat menggunakan kaidah tangan kanan seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya ya. Nah, di mana telapak tangan itu menunjukkan arah F, kemudian jempol ya ibu jari menunjukkan arah arus, dan keempat jari ini menunjukkan arah medan magnet. Silakan kalian cari jawaban yang benar menurut kaidah tangan kanan. Kita lanjutkan berikutnya. Suatu rangkaian listrik terdiri atas sumber AC dan induktor yang dihubungkan secara seri. Kurva yang tepat menunjukkan hubungan tegangan V dan arus I untuk rangkaian tersebut adalah, jadi kalian ini diminta menunjukkan hubungan tegangan V dan arus I untuk rangkaian seri RLC. Jadi untuk menjawab ini, silakan kalian buka kembali materi rangkaian seri RLC yang sudah Ibu ajarkan sebelumnya. Kita lanjutkan soal berikutnya. Frekuensi ambang suatu logam pada suatu percobaan efek fotolistrik diperlihatkan pada grafik hubungan energi kinetik terhadap frekuensi logam seperti pada gambar. Garis ini menunjukkan energi kinetik, satuannya Joule, dan yang ini menunjukkan frekuensi, satuannya Hertz, dan yang ini menunjukkan frekuensi 0 sama dengan 8 kali 10 pangkat 14 Hz. Logam disinari cahaya yang memiliki frekuensi 10 pangkat 15 Hz dan tetapan Planck sama dengan 6,63 kali 10 pangkat min 34 Joule sekon. Berapakah energi kinetik elektron yang terlepas dari permukaan logam tersebut? Kita coba dibahas ya. Diketahuinya F0-nya sama dengan 8 kali 10 pangkat 14 Hz. F-nya sama dengan 10 pangkat 15 Hz. H-nya sama dengan 6,63 kali 10 pangkat min 34 Joule sekon. Yang ditanyakan sama dengan EK-nya, yaitu energi kinetiknya. Nah, untuk menentukan energi kinetik pada soal ini, kita dapat menggunakan persamaan energi kinetik atau diberi simbol EK itu sama dengan HF dikurangi HF0. Energi kinetik sama dengan H-nya sudah ketetapan 6,63 kali 10 pangkat min 34, F-nya itu 10 pangkat 15, kemudian min H 6,63 kali 10 pangkat min 34, F0-nya itu sama dengan 8 kali 10 pangkat 14. Ini dikalikan ya. 6,63 dikalikan 1, 6,63. 10 pangkat 34 dikali 10 pangkat 15. Jadi kalau perkalian ini eksponennya dijumlahkan. Jadi min 34 ditambah 15 itu min 19. Dikurangi 6,63 dikali 8 itu 53,04. 10 pangkat min 34 dikali 10 pangkat 14, berarti ininya dijumlahkan ya. Jadi min 34 ditambah 14 jadi min 20. Nah, supaya ini bisa dikurangkan, maka eksponennya ini pangkatnya harus sama. Maka ini mundur satu langkah. Jadi 5,304 kali 10 pangkat min 19. Maka kalau setelah ini kita dapat mengurangkan. Jadi energi kinetik sama dengan 6,63 kali 10 pangkat min 19
dikurangi 5,304 kali 10 pangkat min 19. Energi kinetik sama dengan 1,32 dikali 10 pangkat min 19 Joule. Jadi energi kinetiknya besarnya yaitu 1,32 kali 10 pangkat min 19 Joule. Kita lanjutkan ke soal transmisi data. Untuk melakukan transmisi data diperlukan suatu media. Berikut adalah contoh media transmisi yang menggunakan kabel kecuali. Nah, untuk menjawab soal ini, kalian silakan baca kembali mengenai teori tentang transmisi data. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Perhatikan grafik peluruhan, di mana ini menggambarkan massa gram yang meluruh dari 800 ke 400. Kemudian ini waktu peluruhannya ya, selama berapa jam. Yang ditanyakan, jumlah massa yang belum meluruh setelah 12 jam adalah, kalian silakan pilih jawaban yang benar. Untuk menjawab soal ini, kita lihat diketahuinya dulu. Waktunya itu sama dengan 12 jam. Ini waktu paruh ya, T besar waktu paruh, atau ada juga yang disimpulkan T setengah, boleh ya. Itu sama dengan 4 jam. Kemudian ini massa awalnya sama dengan 800 gram. Untuk menjawab soal ini, kita dapat menggunakan persamaan N sama dengan N0 dikali setengah pangkat waktu dibagi waktu paruh. N sama dengan 800 dikali setengah dipangkatkan 12 dibagi 4. Sama dengan 800 dikali setengah 12 dibagi 4, 3. Maka 1 pangkat 3, 1, 2 pangkat 3, 8. Jadi N sama dengan 800 dikali 1/8. Jadi hasilnya sama dengan 100 gram. Maka N sama dengan 100 gram. Demikian penjelasan dari Ibu mengenai latihan soal ujian sekolah. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu sampaikan dapat kalian pahami, dapat kalian mengerti, dan dapat membantu kalian saat melaksanakan atau saat menjawab soal-soal ujian sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.